Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MSC, dalam kisah para orang kudus setiap hari. Hari ini tanggal 2 Juni, kita memperingati beberapa orang kudus di dalam gereja kita. Para kudus pertama yang kita peringati pada tanggal 2 Juni, yakni para martir dari Lyon, Prancis. Pada tahun 177, pada waktu Kekaisaran Romawi diperintah oleh Kaisar Marcus Aurelius, terjadi penganiayaan besar terhadap orang-orang Kristen, baik di Roma maupun di daerah-daerah jajahan Roma. Pada waktu itu, kota Lyon, Prancis Selatan, sudah terkenal sebagai pusat perdagangan dan pusat kehidupan orang-orang kafir. Di sana juga ada banyak orang Kristen. Sebagaimana di Roma, orang-orang Kristen di Lyon pun dikejar-kejar, dipenjarakan, bahkan dibunuh. Harta milik mereka disita. Dari surat yang dikirim umat di Lyon dan Vienne kepada umat di Asia Kecil, diketahui ada 48 orang martir di sana, dan sebagian besar berasal dari kota Lyon. Yang pantas dicatat ialah Uskup Lyon, Pothinus, Blandina bersama saudaranya Ponticus, Maturus yang baru saja dibaptis, dan Sanctus yang dengan gagah berani mempertahankan iman mereka di hadapan para penganiaya mereka. Penganiayaan itu sungguh kejam. Pothinus terhadap pertanyaan hakim di pengadilan, "Siapakah Allah orang Kristen?" dengan tegas menjawab, "Jika Tuhan layak, Tuhan akan mengetahuinya nanti." Jawaban ini mengantar Pothinus kepada penganiayaan yang keras hingga mati 2 hari kemudian. Blandina, gadis budak belian itu, menguatkan hati saudaranya Ponticus yang kurang tahan terhadap beratnya penganiayaan atas mereka. Maturus yang baru saja dibaptis dan Sanctus dengan gagah berani menahan derita sengsara yang dilakukan atas mereka, hingga para algojo kafir itu tercengang dan menanyai asal-usul mereka. Mereka mati demi mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 2 Juni, yakni Santo Erasmus, uskup dan martir. Erasmus yang juga dipanggil Elmo, dikenal sebagai uskup kota Fermier, Italia. Kemungkinan ia dihukum mati sekitar tahun 303 tatkala terjadi penganiayaan atas orang-orang Kristen pada masa pemerintahan Kaisar Diocletianus. Kisah menyeluruh tentang masa hidupnya tidak banyak diketahui. Dari laporan Paus Gregorius pertama pada abad ke-6, diketahui bahwa relikuinya disemayamkan di Katedral Fermier. Banyak cerita yang beredar waktu itu seringkali menyamakan Elmo dengan Erasmus lain, orang kudus berkebangsaan Syria yang menjadi uskup Antioquia. Menurut cerita ini, Erasmus atau Elmo adalah uskup Antioquia yang dikejar-kejar oleh para musuh sampai akhirnya ditangkap dan dibunuh di Farminal. Erasmus atau Elmo dihormati sebagai pelindung para pelaut Italia. Hal ini mungkin didasarkan pada cerita bahwa kemartirannya terjadi di atas sebuah kapal. Para pelaut Italia percaya bahwa cahaya baru yang sering terlihat di puncak tiang kapal sebelum dan sesudah kilatan halilintar menandakan perlindungan Santo Erasmus. Oleh karena itu, cahaya ini dinamakan cahaya Santo Elmo. Erasmus dihormati sebagai pelindung para pelaut. Orang kudus ketiga yang juga kita peringati pada tanggal 2 Juni, yakni Santo Marcellinus dan Petrus, martir. Petrus dikenal sebagai seorang pelayan gereja yang dipenjarakan semasa pemerintahan Kaisar Diocletianus.
Ketika itu ia baru saja menerima tahbisan eksorsista yang memberinya kuasa untuk mengusir setan. Dengan karisma yang ada padanya, ia menyembuhkan kepala penjara dari penyakitnya. Kesembuhan ini mempertobatkan kepala penjara itu bersama keluarganya ke pangkuan iman Kristen. Mereka dipermandikan menjadi Kristen oleh Marcelinus, seorang imam yang saleh. Karena perbuatan ini, Petrus dan Marcelinus dijatuhi hukuman mati oleh penguasa Romawi pada tahun 302. Orang kudus lain yang juga kita peringati pada tanggal 2 Juni, yakni Santo Nicephorus dari Konstantinopel, pengaku iman. Nicephorus dikenal sebagai negarawan dan filsuf. Ia lahir di Konstantinopel kira-kira pada tahun 758. Putra sekretaris Kaisar Konstantin kelima ini bekerja sebagai komisaris kekaisaran. Ketika konsili Nisea berlangsung, ia diangkat sebagai sekretaris konsili. Dari statusnya sebagai seorang awam, ia dipilih dan ditahbiskan menjadi Patriark Konstantinopel pada tahun 806. Kemudian pada tahun 815, ia dibuang oleh Kaisar Leo, seorang Armenia, karena melawan gerakan bid'ah yang melarang penghormatan gambar-gambar kudus atau ikonoklasme. Ia menghabiskan hari-hari terakhir hidupnya di dalam sebuah biara yang ia dirikan di Bosforus. Saudara, demikianlah para orang kudus yang kita peringati pada tanggal 2 Juni, yakni para martir dari Lyon, Prancis. Santo Erasmus, uskup dan martir. Santo Marcelinus dan Petrus, martir. Dan Santo Nicephorus dari Konstantinopel, pengaku iman. Para martir dari Lyon, Santo Erasmus, Santo Marcelinus dan Petrus, dan Santo Nicephorus dari Konstantinopel, doakanlah kami. Tuhan memberkati.